Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan tentang pembahasan sunnah salat yang berupa perbuatan. Kita masuk pada poin yang ke-8, halaman 61, yaitu menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan ketika duduk di antara dua sujud, ya, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti duduk iftirash, ya. Jadi kaki kirinya dihamparkan, kemudian setelah itu menegakkan kaki kanan. Itu dilakukan ketika duduk di antara dua sujud. Atau ada sunnah yang lainnya, yaitu dengan ik'a, ya, dengan duduk ik'a. Insyaallah nanti kita akan praktekkan, ya. Tetapi sesuai dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini, maka Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri beliau, ya. Adapun ada sunnah yang lainnya, itu adalah duduk ik'a, yaitu dua-duanya ditegakkan, kemudian seseorang duduk di atasnya. Poin catatan, diperbolehkan duduk di antara dua sujud dengan menegakkan kedua kaki dan duduk di atas kedua tumit, ya. Ini prakteknya duduk ik'a itu seperti itu. Jadi, ya, kedua kaki itu ditegakkan dua-duanya, ya. Tentunya ujung jari kaki ini dipancatkan, kemudian pantat itu duduk di atasnya, ya. Ini salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu ketika duduk di antara dua sujud melakukan duduk ik'a. Kemudian yang ke-9 adalah memperlama duduk di antara dua sujud, ya, agak dilamakan, ya, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata Rasulullah duduk di antara dua sujud karena begitu lamanya sehingga kami berkata beliau telah lupa, ya. Maka ini salah satu sunnah. Kemudian yang ke-10, duduk setelah sujud ketika hendak berdiri untuk rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat, atau dikenal dengan duduk istirahah atau jalsah istirahah, yaitu duduk istirahat untuk berdiri rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Maka di kalangan ulama fikih, ya, di kalangan para fuqaha, maka ini terjadi perselisihan. Apakah duduk istirahah itu dilakukan setiap rakaat, ya, atau disunahkan secara mutlak, ya. Misalnya seseorang dari rakaat pertama ke rakaat kedua setelah tasyahud ke rakaat ketiga. Apakah ini dilakukan secara mutlak, artinya di setiap rakaat, atau dilakukan ketika ada hajat, ya, ketika ada keperluan. Misalnya ada orang, ya, mohon maaf, mungkin sudah tua atau mungkin agak gemuk badannya, sehingga dia perlu untuk mengatur nafas antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya. Dia selingi dengan apa? Dengan duduk istirahah tadi. Ini pendapat sebagian sahabat. Kenapa sebagian sahabat berpendapat bahwa jalsah istirahah ini dilakukan ketika ada hajat? Karena Nabi SAW melakukan jalsah istirahah ini ketika beliau sudah berumur senja, ketika di akhir-akhir hayatnya, ya, karena sudah tua, ya, maka beliau melakukan jalsah istirahah. Ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa jalsah istirahah ini dilakukan secara mutlak, artinya ketika dia masih muda, masih sudah tua, maka ini pun juga dilakukan. Tetapi pendapat yang kami cenderung kepadanya adalah bahwa jalsah istirahah ini, ya, tidak hanya dilakukan ketika ada hajat, ya, karena sempurnanya gerakan sholat itu ditutup dengan di akhir-akhir umur Nabi SAW, ya.
Jadi penyempurnaan gerakan sholat itu diakhiri dengan akhir-akhir di kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena beliau sudah umur tua, berumur senja, baru beliau mencontohkan duduk istirahat. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ke-11 adalah bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika hendak berdiri menuju rakaat yang baru. Ya, nanti insya Allah kita akan praktekkan setelah kita menyelesaikan beberapa poin ini. Bagaimana cara bertumpu, ya? Karena mungkin ini banyak orang yang belum tahu, ya. Banyak orang yang belum tahu bahwa ini merupakan sunnah salat. Kemudian yang ke-12 adalah duduk iftirash pada tasyahud yang pertama dan tawaruk pada duduk tasyahud yang akhir. Kemarin sudah kita jelaskan ada 4 pendapat atau 5 pendapat. Ya, kemudian kita ambil kesimpulan dari 4 pendapat tersebut bahwa ketika sholat itu mempunyai 1 tasyahud, maka duduknya iftirash, sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang ke-13, ini yang terakhir ya. Isyarat dengan jari telunjuk pada tasyahud dari awal doa sampai akhir doa dan memfokuskan pandangan kepada telunjuknya. Cara mengangkat telunjuk pada saat tasyahud ada 2, yaitu dengan cara menggenggamkan semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk, lalu berisyarat menggerak-gerakkan jari dengan jari telunjuk. Jadi semua digenggam, ya, disisakan hanya jari telunjuk saja. Ya, semuanya digenggam. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, menggenggam jari manis dan jari kelingking tangan kanan, sedangkan ibu jari dibentuk lingkaran dengan jari tengah. Ya, jari tengah dengan jari ibu jari dibuat seperti lingkaran seperti ini. Ya, maka ini cara yang kedua. Yang pertama digenggam semuanya, yang kedua membentuk lingkaran antara jari tengah dengan ibu jari. Adapun cara menggerakkannya adalah jari telunjuk ini harus tetap menghadap ke kiblat. Ya, jadi tidak seperti ini, tetapi sedikit saja. Ya. Jadi biarkan jari telunjuk ini tetap menghadap ke kiblat, dan ini hadisnya sahih. Ya, meskipun riwayat yang kami pilih bahwa tidak menggerakkan jari ini lebih banyak sahabat yang meriwayatkannya. Lebih dari 20 orang sahabat yang meriwayatkan ya tentang Nabi tidak menggerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud. Tetapi kita tidak katakan bahwa ketika seseorang menggerakkan jari jemarinya ini termasuk menyelisih sunnah, tidak. Karena ini ada dalilnya sahih. Ya, bukan termasuk hadis yang nyeleneh. Ya, dasarnya ada. Maka seseorang bisa mempraktekkan yang satu, mempraktekkan yang lainnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi menggerakkan jari telunjuk sambil membaca doa. Ya, ketika mulai tahiyat, maka ini disunahkan untuk mengangkat jari telunjuknya. Kemudian ada 2 catatan menjadi penyempurna pembahasan kita pada malam hari ini. Gerakan jari telunjuk pada tasyahud dilakukan pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, Nabi melakukan perbuatan menggerakkan jari telunjuk ini dalam 2 tasyahud. Ya, jadi dua-duanya dilakukan baik pada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Gerakan jari telunjuk lebih keras untuk setan daripada besi. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, gerakan jari telunjuk lebih keras dirasakan setan daripada pukulan besi. Ya, jadi ini fungsi ketika kita menggerakkan jari jemari ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya, baik, ini adalah 13 poin yang termasuk sunnah fi'liyah. Insyaallah nanti kita akan sempurnakan dengan pembahasan hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat dan apa saja hal-hal yang termasuk membatalkan sholat. Ya, silahkan bagi para ikhwah yang ingin bertanya dipersiapkan pertanyaannya, atau bagi para akhwat sambil kita praktekkan cara bertumpu bangun dari 1 rakaat ke rakaat yang lainnya.